Kita kembali lagi ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang bayangan atau hasil dari fungsi kuadrat. Nah, hari ini selanjutnya kita akan membahas tentang grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat. Yang x sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Kita akan membuat grafik ini. Oke. Nah, sebelum membuat grafik ini, terlebih dahulu kita harus menentukan nilai x-nya. Nilai x-nya kita yang menentukan ya, atau kalau misalkan ada soal, nanti nilai x-nya ada di soal. Oke, ini kita tulis x-nya. Nah, karena fungsinya x kuadrat, maka di sini Miss tulis x kuadrat. Ini hanya untuk memudahkan saja ya, tabel ini hanya untuk memudahkan. X-nya kita tentukan dulu, karena fungsinya x kuadrat, berarti kita tulis di sini x kuadrat. Nah, selanjutnya di sini adalah fx. Nilai fx-nya atau hasilnya. Nah, yang di sini nanti nilai x, fx. Oke, titik ya. Kalau titik ada dua ya. Di kelas 7 atau 8 kita pernah membahas titik itu ada x, y. Nih. Nah, kalau untuk hari ini y-nya kita ganti. Jadi x, fx. Kurang lebih sama, esensinya sama ya. Y dengan fx itu sama. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan dulu nilai x-nya. Nilai x ini bebas ya. Nilai x ini bebas, kita mau milih angka berapapun bisa. Nah, tapi agar gambar grafik ini lebih kelihatan lebih jelas intinya, maka nilai x-nya kita tentukan ada nilai negatif, ada 0 dan nilai positif. Oke, ada 0. Kita taruh di tengah. Oke, nah nilai negatifnya kita tulis. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, yang positifnya kita tulis 1, 2, 3, 4. Oke. Ini ya, sekali lagi nilai x-nya itu bebas. Tapi agar grafik x kuadratnya agak lebih jelas, maka harus ada nilai negatif, angka 0 dan nilai positifnya. Oke, paham ya, Nak? Nah, sekarang x kuadrat. X kuadrat berarti angka yang di atas ini kita kuadratkan. Oke, kita pangkatin 2. Min 3 pangkat 2. Min 3 dikali min 3 ya, artinya ya. Kita pernah bahas di bab pertama. Min 3 kali min 3, 9. Min 2 dikali min 2, 4. Min 1 dikali min 1, 1. 0 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. Sampai sini paham ya? Oke, nah ini fx sebenarnya nggak ada juga, nggak apa-apa nih. Bisa hapus aja deh fx-nya ya. Fx itu maksudnya nilai fx-nya kan x kuadrat nih. Berarti nilai fx ini sama dengan nilai x kuadrat. Ini tinggal kamu tulis lagi. 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16. Tapi agar menghemat tabel, Miss hapus aja ya. Miss ganti dengan yang di bawah. X, fx untuk titiknya. Berarti yang pertama, tabelnya kekecilan ya, Nak ya. Kita gabung aja di sini deh. Oke, yang pertama kita punya titik min 3,9. Min 3,9. Ya, yang kedua kita punya titik min 2,4. Yang ketiga kita punya titik min 1,1. Keempat 0,0, ini 1,1, yang ini 2,4, yang ini 3,9. Pinter. Yang terakhir titiknya yaitu 4,16. Nah, sampai sini paham? Mohon maaf ya kalau tulisannya agak berantakan. Semoga tidak mengurangi fokus kalian ya. Oke, nah sekarang untuk grafik fungsi kuadrat. Diingat kembali, kalau nggak salah ini di pelajaran kelas 8 ya. Yang mendatar itu yang ini. Yang mendatar disebut sumbu apa, Nak? Oke, mendatar disebut sumbu x. Ini sumbu x. Nah, sekarang yang vertikal dari atas sampai bawah disebut dengan sumbu y, atau kalau sekarang kita belajarnya adalah fx. Ini adalah fx atau y, sama aja ya. Oke, nih angkanya kita tuliskan ya. Angka di tengah adalah angka 0. Ke kanan angka x nya adalah positif. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke kiri negatif. Min 1, min 2, min 3, min 4.
Ini ke atas positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini grafik. Ini koordinat kartesius ya. Oke, nah sekarang kita bikin titik-titiknya. Yang pertama kita punya titik yaitu min 3,9. Yang di depan adalah X, yang di belakang adalah Fx. Min 3 itu X-nya ada di sebelah kiri. Oke, ini min 3. Y-nya 9, berarti atas. Kita bikin ya titiknya ya. Min 3 ke atas. Oke, titiknya ada di sini. Min 3,9 ada di sini. Oke. Yang kedua yaitu min 2,4. Min 2 ini, 4 yang ini. Oke. Min 2,4. Selanjutnya min 1,1. X-nya min 1, Fx-nya 1, berarti yang ini. Selanjutnya adalah 0,0, berarti di sini. Selanjutnya yaitu 1,1, berarti yang ini. Selanjutnya 2,4. Selanjutnya lagi yaitu 3,9. Nah, untuk 4,16 karena kita fx-nya sampai 9 saja, gak apa-apa, nggak usah ya, gak bakalan cukup nih sampai 16. Oke, nah ini kita punya titik-titiknya nih. Nah, dari titik-titik ini langsung saja kita sambungkan. Oke. Mohon maaf ini agak. Oke, nah ini. Nah, ini adalah grafik fungsi x fx sama dengan x kuadrat. Oke, ini ya, ini grafik fungsinya ya. Seperti huruf U ya, atau seperti parabola ya. Ya, oke. Paham ya sampai sini ya, Nak ya. Oke, kalau kita cermati, lihat di sini. Di sini angka 0 dia menjadi pusat. Maaf. Angka 0 dia menjadi pusat. Nah, dari sini dia akan seimbang. Di sini 1, di sini ada. Di sini 4, di sini juga ada 4. 9, 9. Maka kalau kita lanjutkan, tadi kan kita ketemu 4,16 tuh. Ini 4,16, maka nanti min 4 juga 16. Dia imbang. Ya, istilahnya kalau kita lipat dan ini menjadi sumbunya atau garis tengahnya kita lipat, dia akan titik ini akan bertemu dengan titik ini akan bertemu dengan titik ini, begitupun yang angka 9-nya. Itu grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat. Sampai sini dapat dipahami? Oke, intinya adalah untuk menggambar grafik fungsi, kamu silahkan membuat tabel. Setelah itu kamu tentukan nilai x-nya. Nilai x-nya sudah ditentukan, silahkan lihat fungsinya. Fungsinya di sini adalah x kuadrat, berarti kamu tulis di sini x kuadrat. Kalau di sini fungsinya adalah 3x, maka kamu tulis di sini adalah 3x. Gitu ya. Baru setelah itu adalah titiknya. X, fx. Min 3,9, min 2,4, min 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, 3,9, 4,16. Nah, selanjutnya silahkan ditentukan titik-titik yang sudah kita buat di tabel. Tentukan titik-titiknya. Baru setelah itu hubungkan titik-titik tersebut. Nah, untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat, dia membentuk seperti sebuah huruf U. Huruf U ya, U. Atau sebuah parabola ya kalau nggak salah ya. Oke, ini adalah bentuk fungsi x sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Oke, dapat dipahami semuanya ya. Seperti biasa, kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan kembali. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.